Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman pemilih yang kami hormati. Selamat datang di Koda untuk Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Lembata. Podcast KPU Kabupaten Lembata ini bertujuan untuk memberikan atau membagikan berbagai informasi terkait dengan demokrasi di tanah Lepan Batan ini. Hari ini saya Ibrahim Kader, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Lembata, akan memandu kita semua untuk mendengarkan cerita berbagi pengalaman terkait dengan kolaborasi antara Kesbangpol Kabupaten Lembata bersama dengan KPU Kabupaten Lembata dalam hajatan pesta demokrasi di Tanah Lepan Batan kemarin dan giat-giat yang akan dilaksanakan pasca pemilihan kemarin dan kegiatan-kegiatan di non tahapan pada periode ini menuju sebagai persiapan kita menuju ke pemilihan di tahun 2029. Hadir pada kesempatan hari ini narasumber tunggal kita dari Kesbangpol. Beliau sendiri kepala badan hadir sendiri, putra hitam manis dari utara Pulau Lembata, tepatnya di kaki Gunung Ilalau Tolok yang sementara membara ini. Beliau adalah Pak Petrus Canisius Making. Selamat pagi Bapak. Selamat bertemu. Apa kabar Baik, pagi ini? puji Tuhan baik. Sehat Bapak ya? Sehat, alhamdulillah Sehat. sehat. Terima kasih Bapak sudah hadir di ruang podcast KPU Kabupaten Lembata. Durasi namanya podcast Koda untuk Demokrasi. Jadi di ruang ini kita sama-sama memberikan informasi terkait peran dan fungsi lembaga-lembaga dalam proses penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Lembata. Kita kemarin sudah sukses menyelenggarakan pemilu kemudian pemilihan di Kabupaten Lembata ini dengan berbagai macam penghargaan baik secara nasional maupun secara regional. Itu tidak terlepas daripada kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Lembata, dalam hal ini Kesbangpol selaku leading sektor pembina partai politik di Kabupaten Lembata dengan lembaga penyelenggara pemilu. Kira-kira tugas dan fungsi Kesbangpol dalam hajatan politik di Kabupaten Lembata ini seperti apa, sehingga jangan sampai kemarin kita melihat masyarakat beranggapan bahwa ASN katanya netral, tetapi berbaju ASN ini keluar masuk desa, kecamatan, bahkan rumah, ke lembaga sana sini. Apakah mereka mengempanyekan paket tertentu atau apa? Itu perlu penjelasan kira-kira tugas dan fungsi daripada Kesbangpol seperti apa dalam pesta demokrasi kemarin itu. Silakan Bapak. Baik, selamat siang. Ini Ama Kakak Ari, saudara-saudara, sahabat pemilih Kabupaten Lembata yang saya banggakan, yang saya kasih. Jadi terkait dengan yang isu yang disampaikan oleh Bapak Kadir, bahwa perlu kami jelaskan satu-satunya organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan umum itu adalah Badan Persatuan Bangsa dan Politik. Nah, di dalam tugas dan fungsi, salah satu kegiatan dilakukan adalah pembinaan politik dalam negeri. Itu pendelegasian tugas dan wewenang dari Bupati kepada PD Kesbangpol yang untuk
menyelenggarakan salah satu tugas yang lebih utama dan menyelenggarakan bersama-sama dengan penyelenggara pemilu lainnya untuk menyelenggarakan hajatan politik. Terkait dengan mondar-mandirnya ada pegawai yang berbaju keki, ASN, Papanama, bahkan menggunakan atribut Kesbangpol. Nah itu ada karena gawainya untuk mewakili pemerintah memastikan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu maupun pemilu kada di daerah ini berjalan dengan lancar, aman, sukses, tertib. Ya. Yang perlu digarisbawahi bahwa kehadiran kami di desa, kelurahan, kecamatan, maupun ke lembaga-lembaga lain, bahkan ke partai politik, tidak mewakili pribadi, tapi kami mewakili pemerintah untuk mau mewartakan, mau menyampaikan kepada kita semua bahwa kita sama-sama bahu-membahu kolaborasi untuk mensukseskan hajatan pemilu. Ya. Nah, puji Tuhan, pemilu itu dia berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan sampai dengan kita menghasilkan, ya, baik presiden, DPR, BPD, DPRD maupun bupati dan wakil bupati terpilih. Begitu. Baik, teman-teman pemilih, itu tugas dan fungsi daripada Kesbangpol Kabupaten Lembata. Pak Kaban, kita kemarin dikatakan sukses menyelenggarakan pemilu dan pemilihan, walaupun dengan 6 calon. Kira-kira bagaimana koordinasi yang dibangun oleh Kesbangpol dan KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilu di setiap tahapan pemilu dan pilkada, sehingga proses begitu berjalan dengan lancar. Sejauh mana Kesbangpol berperan dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilu kemarin? Yang notabene kita melihat bahwa di media itu begitu barbarnya ada dikotomi antara wilayah. Kira-kira kiat-kiat atau strategi apa yang diperankan oleh Kesbangpol sehingga proses pilkada ini berjalan dan aman dan damai? Jadi pertama, atas nama pemerintah, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, ya, terutama penyelenggara, keamanan, ya, pihak Telkom, Telkomsel, PLN, dan para elemen masyarakat yang mendukung suksesnya pemilu-pemilu kada 2024 yang baru lalu. Ini pengalaman yang membuat saya mengambil beberapa skenario, ya, untuk bagaimana juga di pemilu kada, pemilu 2024 itu mesti kita berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Ya, pengalaman 2019 pemilu 2019 itu hanya beberapa paket, tetapi suhu politik dan tensi politik tinggi sekali. Ya, terjadi dikotomi antar wilayah tadi, ya toh. Nah, walaupun begitu tinggi suhu politik, tapi dapat diredam, ya. Akan tidak kita semua ingat terjadi gugat menggugat, ya. Ya, ini dari wilayah ini, wilayah itu. Nah, karena saya melihat Lembata itu paket terbanyak di Indonesia, sehingga saya mulai membangun komunikasi dengan semua pihak. Tuh, ya kita dan KPU Bawaslu selalu bertemu dalam setiap kegiatan, dalam setiap hajatan, dalam setiap rapat, ya. Nah, tetapi dengan kelayak ramai ini mesti kita memegang pertama itu tokoh masyarakat, Tokoh ya, masyarakat, tokoh agama, ya toh. Nah, partai politik, para ketua pengurus partai, bahwa kita mesti sama-sama berusaha menjaga, mendukung terlaksanaan hajatan demokrasi daerah ini. Dan puji Tuhan, ya, lewat mimbar agama, ya, lewat gereja, lewat imam masjid, kita bersurat, kita melakukan pendekatan dan itu diumumkan, disampaikan kepada semua orang, pihak, sehingga terbukti bahwa kiat-kiat yang kita lakukan itu malah menghasilkan pemilu yang damai, ya. Itu kami setelah mendapatkan, kita menetapkan pemenang, wah, itu
lega, ya, bahwa kerja keras, kerja tuntas, tidak mengkhianati hasil. Itu. Tentu semua orang yang bekerja keras, tidak pernah tidur, meninggalkan rumah, ya, kita-kita penyelenggara, itu akan merasa bangga, bahagia bahwa sekalipun eh, kerja kecil dengan cinta yang besar menghasilkan hal yang besar pula. Itu. Baik, teman-teman pemilih, begitu banyak kerja yang dilakukan oleh Kesbangpol yang mewakili pemerintah Kabupaten Lembata, yang memang tidak terlihat nyata bahwa itulah kerja-kerja Kesbangpol. Tetapi atas kolaborasi yang dijelaskan oleh Bapak Kaban tadi, sehingga puji Tuhan kita bisa keluar dengan nyaman dari ancaman kekacauan di demokrasi kemarin, pesta demokrasi kemarin. Bapak Kaban, bentuk kerjasama konkret antara Kesbangpol dan KPU Lembata selama ini kira-kira seperti apa? Mungkin Bapak Kaban bisa menggambarkan kepada teman-teman pemilih sehingga mereka bisa tahu, teman-teman pemilih bisa tahu bahwa oh ternyata ini ada kolaborasi yang baik antara Kesbangpol. Kenapa Kesbangpol yang harus melakukan kerjasama dengan ini penyelenggara KPU? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman pemilih kita. Baik, teman-teman pemilik KAD, Kakak Ari, Mbak Mama sekalian. Jadi, namanya kerja kolaboratif itu adalah setiap kegiatan itu mesti melibatkan semua orang. Kolaboratif. Bahwa kita mau golkan satu tujuan, kita mesti kerja bersama-sama. Nah, penyelenggara pemilu itu KPU. Nah, KPU itu menetapkan jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu, pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah. Sebelum pemerintah, setiap kali kegiatan KPU maupun Bawaslu selalu itu mendapat undang hadir. Kita memantau benar tidak ini yang dana pemerintah gelontorkan ini kasih ini benar tidak, tahapan dilalui dikerja benar tidak, karena akan dipertanggungjawabkan di akhir nanti, atau itu pertama. Yang kedua, kalau mau bilang kerja-kerja konkret bersama-sama, kita lihat kita pernah bersama-sama, ya toh, mulai kita tahapan pemilu, ya toh, kemudian tuh sampai dengan mulai pendaftaran kita sama-sama ke sini, kita mulai buat deklarasi damai, ya, baliho besar, ya, kita rapat, kita jika ada masalah, contoh kemarin listrik mati di Kedang, ya toh, kita puji Tuhan kita bentuk WA grup siaga pilkada, itu saya bentuk siaga pilkada. Dan informasi ini kemudian kita semua punya otak ini, bahwa kalau telepon satu persatu orang tidak mungkin, tetapi kalau kita lagi grup semua pada apa. Kedua, teman bisa bayangkan hujan angin, ya, masa kita membiarkan KPU sendiri jalan tanpa ada pengawalan, tanpa ada monitoring, ya, pemantauan, mengantar logistik, ya, mengantar logistik sampai tengah jalan hujan lagi, berteduh di mana, ya, ini mau kasih. Maka pemerintah itu dia punya struktur sampai ke tingkat bawah, ke desa. Kita perintahkan camat, pihak keamanan, Babinsa, Babin Kaptimas mengawal, mengamankan logistik ini sampai dengan besok pagi. Berarti instruksi secara struktural. Ya. Nah, karena ada kita juga memfasilitasi Forkopimda, ya, kita mempunyai kekuatan itu Forkopimda, FKUB, juga tidak kalah juga forum kerukunan atau umat beragama. Mereka omong itu umat dengar, begitu. Umat kan masyarakat yang sama ini. Kita pemerintah omong, aparat omong, tapi FKUB omong, dengar. Dan memang itu mungkin berkat Tuhan lewat tanah. Kalau saya rasa itu. Biasanya itu kalau hajatan besar begini pakai bantu 1.000, ya. Iya. Selain itu media itu begitu hangat, tetapi di lapangan juga 1.000. Tetapi saya rasa itu hajat itu dia landai, ya. Landai, sehingga peta konflik kemarin juga hanya 2 dapil saja. Dari 4 dapil itu hanya 2 dapil saja, tapi tidak muncul. Tapi kita sudah memetakan konflik itu, sehingga saya bersyukur seperti begini. Kita kerja itu, teman kerja saya juga tahu, saya kerja teman juga tahu, gitu. Saya pantau,
kenapa KPU kita ada begini begitu. Nah, itu yang sampai dengan mulai kita perhitungan kita semua hadir, ya toh pleno penetapan kita semua hadir bahwa ini kerja kita semua dan kita sampai ke tujuan. Itu. Berarti kerja-kerja kolaboratif, koordinasi yang baik, Pak, Ya. yang dibangun antara kedua lembaga ini. Kemudian Bapak bentuk dukungan real juga terkait dengan dana hibah kemarin. Ya. Nah, dana hibah kemarin. Masyarakat di teman-teman pemilih, masyarakat secara umum sering mereka secara kelakar mengatakan bahwa dana begitu besar. Begitu besar 18,4 miliar yang digelontorkan kepada KPU, tapi kerja-kerja KPU seperti ini dan lain sebagainya. Itu anggapan dari publik. Mungkin dasar apa Pemda Kabupaten Lembata melalui Kesbangpol untuk melakukan pemindahan rekening Ya. bantuan kepada KPU Kabupaten Lembata. Kemudian dengan dana 18,4 M kemarin, sehingga teman-teman pemilih tidak merasa mereka bisa menerima informasi, bisa paham kira-kira seperti apakah ini dana itu besar atau kecil atau kira-kira seperti apa. Ya. Baik, Bapak Ibu, kakak adik, saudara-saudara semua. Jadi kalau dibandingkan dengan 7 tahun lalu, pemilu kada 2019 itu malah kali ini turun jauh. Kalau saya tidak salah 29, 29. Tapi karena di 2000 karena berbeda dengan yang sekarang, Ya. itu hanya 18,4 ya. Sehingga pemilu 2017 ya. 2017. Ya, itu coba 2017 ditambah berapa tahun sehingga sampai 2024 nih. Ya. Nah, jadi secara ekonomi kan sudah harusnya barang sudah naik-naik, harga naik. Nah, tetapi ini malah berbanding terbalik. Ya. Kok anggaran diberikan ke KPUD malah hanya 18,4. Nah, memang secara gelondongan total memang orang menyebut miliaran itu besar. Ya. Tapi setelah dalam RAP yang disodorkan itu memang item pekerjaannya jelas. Nah, tentunya KPU juga pasti ada kecewa juga dengan kami pemerintah bahwa kemarin 2017 sangat besar sekali kok. Sekarang ini harga sudah naik semua jauh dan kenapa ini saja? Nah, tentunya pertama kita punya dasar. Pemerintah daerah menetapkan standar biaya umum dan standar biaya khusus. Tentu itu lewat suatu proses ya, proses yang dia sudah kaji dan dia sudah membanding di tempat-tempat lain di harga pasar, sehingga itu menjadi setelah diverifikasi mendapatkan itu ya. Tentunya pesan waktu kita verifikasi juga ya, kemampuan paling penting sekarang kan kita sampaikan ke teman-teman KPU waktu itu. Ini kemampuan keuangan daerah kita hanya ini saja nih, sesuai kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah. Ini empat instansi yang kita harus biayai untuk suksesnya pemilu kada ini. Sehingga dengan minimnya sedikitnya dana itu, walaupun orang bilang besar, tapi saya sendiri kan 18 dibanding dengan 2017 itu jauh berbeda. Walaupun sedikit dana, tetapi pada saat selesai kegiatan mereka masih kembalikan sisa lagi ke daerah. Nah itu artinya dari kami bahwa itu ya transparan ini benar kami gunakan ini saja, sisa kami kembalikan. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian, kakak adik yang mungkin ini kan informasi terbuka ya. Nah, informasi publik ini kami sampaikan bahwa dana itu mau bilang besar bunyinya, jumlahnya, tapi dalam pelaksanaan pekerjaan itu sebenarnya diirit-irit lah, efisiensi, minimalisir lah gitu. Nah, itu. Baik, jadi teman-teman pemilih, pesta demokrasi itu memang membutuhkan biaya yang besar. Sehingga kemarin sesuai dengan kemampuan daerah sudah dijelaskan oleh Pak Kaban tadi, dan kita semua puji Tuhan sukses
dalam pelaksanaan walaupun dengan dukungan dana yang sesuai dengan kemampuan daerah begitu. Pak Kaban, apakah ada kegiatan-kegiatan lain selain bersama dengan KPU, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kesbangpol sendiri dalam hal ini mungkin ajakan partisipasi pemilih atau pendidikan politik yang dilakukan oleh Kesbangpol sendiri dalam mendukung kerja-kerja penyelenggara pemilu? Baik, jadi untuk mensukseskan pemilu dan pemilu kada, Kemenpora punya program di 2023 dan 2024. Ya. 2024. Itu kita melakukan sosialisasi kepada pendidikan politik kepada masyarakat, terkhusus kepada pemilih pemula di sekolah-sekolah. Ya, jadi kita telah melakukan itu melibatkan narasumber yang juga dari KPU dan Bawaslu. Ya, kami sendiri KPU dan Bawaslu. Dan ya artinya bahwa terlepas daripada hak pemilihan itu kita kalau legislatif masih bagus, ya. Nah, yang pemilu kada yang agak turun, tetapi pemilih pemula bukan partisipasi kurang, bagus. Tapi mereka yang lama itu yang pergi sekolah dan merantau cari kerja. Tapi partisipasi pemilih pemula itu bagus untuk Berarti ada kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam hal ini. Baik, untuk mendukung kerja-kerja KPU sekarang ini dalam non tahapan ini, ya. Kira-kira ada kegiatan yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam non tahapan ini. Ya. Nah, yang kemarin itu kan sudah dilakukan oleh Kesbangpol untuk menghadapi pemilu di 2024 kemarin. Nah, sekarang ini kita berpikir untuk 2009 nanti supaya perjalanan pilkada proses pemilu ini berjalan bagus. Kira-kira ada tidak rencana kegiatan atau kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam menyongsong kegiatan demokrasi di 2009 di kegiatan di non tahapan ini? Baik, jadi kita pada saat ini juga KPU sedang melakukan Pemutakhiran data lanjutan ya. Ya. Ini bersamaan juga dengan anak-anak yang kemarin dari kelas 1 naik kelas 2 yang mau ke 17 tahun. Ya. 17 tahun. Itu wajib memiliki KTP. Nah, dan itu menyambung yang dilakukan oleh KPU, kita pemerintah juga sudah bersama Dukcapil untuk kerja ekstra supaya pada saat hari-hari kita jangan capek. Ya, orang bilang kerja sedikit demi sedikit sehingga jangan sampai pada saat hari-harinya kita setengah mati. Kemudian tahapan ini juga bulan-bulan ini juga ada pencairan dana kepada partai politik. Partai politik, Ya. dana pembinaan. Dana dia bernama dana bantuan partai politik. Dana bantuan partai politik. Ya. Itu untuk mereka melakukan itu di regulasi sudah menyatakan 40% untuk kegiatan operasional sekretariat, 60% untuk pendidikan politik. Pendidikan politik bagi masyarakat. Dan di sini itu berlaku setiap tahun, Pak. Setiap tahun anggaran. Setiap tahun anggaran. Karena itu kita berharap memang beberapa partai yang telah menerima dana itu dan mereka telah melakukan itu. Belum ada laporan masuk secara terus, tapi kegiatan itu dikirim ke saya bahwa contoh Nasdem sudah melakukan kegiatan ini begini-begini. Ada beberapa partai Gerindra telah melakukan ini dan itu kita hanya berkoordinasi dengan ketuanya bahwa semoga dengan sedikit dana ini tetapi bisa ada manfaat, dampak perubahan, jangan sampai setiap tahun yang itu saja. Jadi harus ada perubahan dalam internal partai. Pertama, kaderisasi. Iya. Pengkaderan itu penting. Nah, saya melihat kemarin di Lembata ini orang tua-tua sebenarnya sudah tidak produktif lagi, tapi masih juga banyak yang memang kader kita tiada lagi. Nah, berarti pengkaderan menggunakan dana kami Pemda ini sangat bermaksimal. Iya. Ya. Orang-orang bagus semua nih. Nah, kita butuhkan orang berakhlak, berpikiran brilian untuk membangun daerah ini begitu. Ya, bahwa memang hak politik mereka. Tapi yang diharapkan daerah adalah teman-teman yang memang itu kan. Nah, yang berikut bahwa
kegiatan-kegiatan itu mesti ada menghasilkan sebuah rumusan apa yang mesti dibawa untuk mengarah kepada pemilu 2009. 2029 dan 2031. Nah, saya kasih contoh saja. Kita ini ada stagnan, ada kekosongan perwakilan perempuan di DPR. Nah, ini pertanyaan kita bahwa pengkaderan bagaimana? Memang hanya laki-laki saja Iya, iya. yang mampu. Perempuan bagaimana? Nah, ini kita mendorong itu. Demikian. Baik, teman-teman pemilih. Jadi tugas dari Kesbangpol itu tidak hanya mendukung kegiatan penyelenggara pemilu dalam mendukung KPU, Bawaslu dan lain sebagainya, tetapi tugasnya juga membina partai politik. Ya. Jadi beliau tadi sudah menekankan bagaimana partai politik bisa berkembang, terutama pada kaderisasi dengan dana stimulan bantuan partai politik yang sedikit ini, kira-kira bisa menghidupkan dapur organisasi dari partai politik di Lepan Batan ini. Sehingga kerja begitu banyak yang selama ini kita tidak tahu, tetapi kerja nyata yang dilakukan oleh Kesbangpol seperti itu, teman-teman pemilih sekalian. Bapak Kaban, terkait dengan partisipasi pemilih. Jadi tadi sekarang ini kan KPU dalam tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kira-kira kiat-kiat yang nanti dilakukan oleh Kesbangpol dalam mendukung KPU dalam kegiatan tahapan ini seperti apa? Banyak teman-teman pemilih pemula yang belum memiliki identitas penduduk seperti KTP dan lain sebagainya. Kemudian lalu lintas penduduk ini, Ya. kita ini kan penduduk kan dinamis ini. Lalu lintas penduduk ini, kira-kira Pemda punya kiat-kiat apa Ya. sehingga pemilih nanti di 2029 itu kita terhimpun baik secara administrasi maupun secara de facto di lapangan. Baik, jadi terkait dengan hal itu, Pemda Lembata yang dalam hal Pak Bupati Kanis ini Ya, telah melakukan beberapa terobosan, yaitu pertama agar memerintahkan Dukcapil itu benar-benar konsen terhadap rekapitulasi rekaman rekaman KTP. KTP elektronik ini. Yang kedua, kepada data trans sudah diinstruksikan. Orang kita ini kan merantau ribuan itu sudah. Iya. Ruginya itu pemerintah tidak tahu, ada masalah Pak, minta pemerintah urus. Ya kan gitu. Iya. Paling banyak ada di kerja migran Indonesia. Migran Indonesia, ya. Sehingga melalui Nakertras dan juga ada 4 PJTKI yang ada di Lembata ini, sehingga sekarang sudah dibagi kartu prakerja desa, supaya bisa melaporkan diri mau berangkat. Dan sekarang juga kita kerjasama dengan Imigrasi Momere juga, itu kan kami juga. Iya. Keimigrasian di Kesbangpol juga, yang Di Kesbangpol juga. sinergi dengan mereka. Karena termasuk pengawasan orang asing ya. Orang asing, Itu sekretaris tim Poran itu saya, ketuanya itu Pak Kepala Imigrasi Momere, sedangkan di Kabupaten Lembata saya sekretarisnya itu, sehingga kita juga sudah buka setiap bulan itu ada pengurusan paspor. Sekarang sudah ada di Lembata ini, di mall pelayanannya. Terus tanggal 17 sampai 20 kemarin sudah dilakukan pengurusan pelayanan. Apa maksudnya? Maksudnya supaya kita tahu nih mobilisasi orang keluar masuk ini. Juga pada saat pemilu, ini sekian orang sudah keluar nih, gitu. Iya. Kalau tidak, kita tidak tahu siapa mau pemilu. Ini di DPT begini banyak, ternyata pada saat rekapitulasi suara kurang jauh. Maka banyak orang sudah kita tahu. Iya. Seperti itu. Sehingga dengan itu kita minimalisir, ini sudah keluar. Kita bisa ambil datanya, Pak ini sudah keluar, bisa update kembali gitu. Kemudian akte kematian. Akte kematian. Saya di zaman Pak Matius Tansus menyampaikan kepada Pak Kadis bahwa mesti ada surat juga kita buat untuk kepala desa dan lurah agar melaporkan kalau sudah mati melaporkan. Karena pengurusan akte kematian semuanya kan gratis semua. Nah, hanya kita ini kan kalau urus untuk dapat orang tua punya tunjangan pensiun baru urus Bapak. Begitu sulit. Iya.
Baik, jadi teman-teman pemilih, jadi kartu identitas itu penting. Jadi ada keluarga kita yang sudah meninggal, segera mengurus akte kematiannya. Kemudian kita yang belum, kita punya anak, saudara yang belum memiliki KTP, segera mengurusnya. Baik, Bapak Kaban. Kemudian terkait dengan pemilihan partai politik tadi sudah. Kerja-kerja kolaboratif kita sudah lakukan bersama dan alhamdulillah berhasil. Saya hanya ingin tahu kita punya keberhasilan ini, apresiasi banyak yang datang dari baik secara nasional maupun secara regional ini. Kita kemarin dengan 6 calon. Ya. Kita kembali ke belakang sedikit dengan 6 calon karena kita mau tahu kira-kira strategi yang dilakukan oleh Kesbangpol itu seperti apa dengan Pak Kaban sendiri sudah sebagai pelaku sudah 2 kali di Kaban Kesbangpol ini untuk menakodai lembaga ini. 6 paslon kemarin. Kemudian di media itu kita begitu barbarnya ada dikotomi wilayah. Tetapi ternyata hasilnya pra pemilihan, pasca pemilihan hasilnya begitu damai. Pra kita hanya di media saja yang begitu blooming, tetapi paskanya begitu damai dan sentosa. Kira-kira kiatnya seperti apa? Oke, jadi dari 6 pasangan calon itu kan dari latar belakang kerjaan, kehidupan berbeda-beda, ya toh? Ada yang membuat seru adalah mungkin di NTT ini hanya lembaga saja ya. Bisa menerima Bahwa menerima orang calon lembaga itu. Dan bahkan dia dalam perhitungan suara dia mendapatkan suara terbanyak ketiga. ketiga. Ya toh? Itu artinya kita sudah nasionalis sekali ya. Nasionalis sekali. Nah, karena kita di sini yang menghuni Kabupaten Lembata ini ada saudara bersaudara. Saudara ya. Saudara bersaudara. Dihitung ke sana masih kawin mengawin, bapak kecil, bapak besar, hubungan ini budaya begini, oh pemain anak main, ya toh. Nah, dan juga ada beberapa yang memang latar belakang birokrasi. Ya. Nah, tentu sebenarnya walaupun banyaknya anak, tapi tidak membuat kami kesulitan. Nah, kesulitan karena semua mereka ini keseharian bersama ada kita nih ke pesta ketemu, ke gereja ketemu, ke masjid ketemu, ke mana-mana ketemu. Jadi itu. Nah, dia punya konstituen juga kita semua yang ini tahu sehingga kita melakukan pendekatan budaya bahwa orang Lembata itu cinta damai. Kedua, bahwa kita ini tidak membedakan aku asal dari mana. Itu dulu. Kalau di pikiran kita, tindakan kita dia itu orang lain, nah itu maka dia itu orang lain. Nah, dalam pelaksanaan keseharian, dalam gaul, dalam interaksi kita merasa dia itu bukan di kita. Nah, sehingga kita melakukan itu ada beberapa dari birokrasi, ya mantan birokrasi, sehingga kita dengan cara kita itu bertemu pakai pasangan-pasangan ini, lalu kedua kita lewat tokoh agama, himbauan ya, melakukan himbauan, memberikan surat himbauan agar disampaikan di mimbar gereja, mimbar masjid, bahwa kita ini satu pulau, mendiami satu pulau ini bersaudara, maka mari kita boleh punya jagoan, ya boleh punya idola, tetapi tidak boleh membuat kegaduhan di daerah ini. Sehingga puji Tuhan, setelah itu malah damai, tenang, iman itu, senang gitu, senang puji Tuhan, senang. Ya. Oke, baik Bapak Kaban. Kemarin kan ada 6 paket. Kemudian ada yang birokrasi aktif, kemudian ada yang mantan birokrasi, yang mantan pimpinan Pak Kaban sendiri. Dalam perjalanan, kira-kira Pak Kaban kesulitan tidak dalam menangani netralitas ASN ini dalam proses pemilihan kemarin, pilkada kemarin itu, karena ada mantan atasan pejabat ini, kemudian ada birokrasi aktif yang mengundurkan diri ini.
pasti dia punya jejaring di birokrasi pasti ada. Ada, ya. Kira-kira ada kesulitan tidak? Kalau memang ada kesulitan, kira-kira trik-trik apa yang dilakukan oleh Pak Kaban sehingga menjaga netralitas ASN itu Ya. sendiri? Memang salah satu tugas Kemenpol adalah memantau pergerakan-pergerakan para ASN Ya, dan memang itu pantau. Secara persuasif kita ya melakukan menyampaikan ke yang bersangkutan bahwa Anda boleh punya pilihan iya, iya. karena itu memang ASN dibilang netral, Netral. tapi ASN punya hak memilih. Milih. Nah, tentunya memilihnya kan hanya satu, tidak memilih 2 kali. Ya. Sehingga saya mengatakan bahwa ASN itu terikat dengan regulasi dan hukumannya tidak main-main. Iya, iya, iya. Pecat berhenti, pecat. Begitu. Puji Tuhan, beberapa yang kita peroleh, kita amati, dan memang ada, tetapi setelah dilakukan pemeriksaan, ya tidak terbukti, Tidak terbukti, ya. sehingga tidak ada Ya. PNS yang diberikan sanksi karena terlibat dalam politik Ya, praktis. karena kita ASN ini kan para calon juga kita punya keluarga, keluarga dan sebagainya. Ya, banyak. Gerakan-gerakan ya. Ya. Jadi pasti ada penilaian tersendiri dari Bapak Kaban untuk menentukan bahwa itu dia terlibat aktif atau Ya. tidak. Karena hidup kita ini kan tadi lebih utama kan pada kultur tadi, budaya tadi itu. Makanya. Contoh saja, ponakannya maju. Yang membuat seremonial ini adalah dia punya omnya pegawai negeri. Iya, Nah, itu, ya kan? Salah satu Nah, contoh. begitu, contoh saja begitu. Nah, memang ada isu begitu setelah kita telusuri, memang dia punya hak, tidak bisa tergantikan kuasa hukum ini. Iya, misalnya gitu. Dia harus tuang kan? Iya, iya. Untuk ponanya maju, gitu misalnya. Iya. Kecuali dia kampanye boleh menonton, tapi tidak boleh dengan gestur tubuh segala macam seolah mendukung, kan tidak boleh gitu. Sehingga memang agak berat ya Ya, untuk memang pada kalau posisi kita Kismanpol. bisa juga ada orang jadi korban, Ya. gitu kan. Kita mesti jalin melihat. Tapi Bapak, kami senang jadi ditempatkan di sini. Sudah 2 kali nih. Dua kali. Di 2017, kemudian setelah pemilu dimutasikan. Menjelang pemilu didatangkan lagi. Iya, Itu kan pengalamannya sudah Iya. itu. kami ASN itu kan sudah bersumpah ya, berjanji Iya. kami siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Puji Tuhan, karena otonomi maka kita kembali ke daerah masing-masing. Iya, iya. Ya, sehingga di mana saja yang penting kita berbuat baik untuk masyarakat. Oke. Kalian percayakan aku, kita siap. Puji Tuhan, mau apa? Ya, Iya, iya, iya. gitu. Terima kasih Bapak Kaban. Kita sudah banyak informasi yang diberikan kepada Ina Ama, Kakak Ari, teman-teman, sahabat pemilih di Tanah Lepan Batan ini. Mudah-mudahan informasi itu bisa memberikan gambaran atas kebingungan, kebimbangan, keraguan kita kemarin terkait dengan hal-hal yang kita baca, kita dengar, dan kita lihat. Yang semestinya apa yang dijelaskan oleh Bapak Kaban tadi itu. Sebelum kita mengakhiri, ada pesan dan kesan dari Bapak Kaban kepada teman-teman pemilih, teman-teman partai politik, lembaga penyelenggara pemilu untuk bisa mempersiapkan diri menuju ke tahun 2029. Silakan Bapak Kaban. Baik, untuk Ina Ama, Kakak Ari, warga masyarakat Kabupaten Lembata, pertama bahwa kita semua ini mendiami satu pulau di kabupaten ini. Mau jadi baik atau tidak baik, kita saja. Kita ini yang buat. Ya. Oleh karena itu, harapan kami bahwa apa yang telah kita capai dalam pemilu dan pemilu kada 2024 kemarin, mari kita pertahankan supaya ke depannya tetap kita jaga harmonisasi ini sampai dengan menghasilkan anggota legislatif ataukah calon kepala daerah kita yang benar-benar menjadi idaman bagi masyarakat, yang membawa perubahan bagi daerah ini. Yang kedua, bahwa kita biasanya itu lebih percaya pada media sosial, yang belum tentu asal muasal sumber itu benar.
Oleh karena itu, jika Bapak Ibu ada masih sanksi ragu dengan informasi yang berkembang, nah, silakan datang kepada instansi-instansi yang ada di daerah kita ini. Yang ketiga, bahwa mari kita saling merangkul, mari kita saling menopang, mendukung penyelenggara pemilu, mendukung pihak keamanan, mendukung pemerintah untuk kita sama-sama menjaga situasi mulai saat ini, mulai pra pemilu ini sampai dengan hari hanya boleh berjalan dengan aman, lancar, tertib, dan paling penting adalah sukses. Sekian dan terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Kak Ari, teman-teman pemilih sekalian, begitu banyak yang sudah disampaikan oleh Bapak Kaban dalam rangka penyelenggaraan otonomi. Daerah mempunyai kewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi. Jadi begitu banyak yang dilakukan oleh Kesbangpol yang mempunyai tugas dan fungsi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi aparatur negara yang memiliki tugas yang sangat dominan mengenai sosialisasi politik. Guna menyempurnakan pengimplementasian ideologi Pancasila sebagai landasan negara serta wawasan kenegaraan kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas memudayakan pemahaman serta pandangan politik khalayak banyak. Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperlihatkan bahwasanya pemerintah tidak menganggap remeh dan menunjukkan keseriusan negara dalam memberikan edukasi pada masyarakat tentang pendidikan politik kewarganegaraan. Dilihat melalui sejarah perjalanan kemerdekaan Indonesia, benih-benih perjuangan dan pergerakan masyarakat Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan berawal dari sosialisasi politik yang terjadi di ranah sosial dalam bentuk edukasi pada masyarakat tentang pendidikan kewarganegaraan. Berawal dan sosialisasi politik yang terjadi di ranah sosial masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai wujud nyata peran negara dalam menggiatkan sosialisasi politik untuk masyarakat dalam konteks pemerintahan masa kini. Demikian teman-teman pemilih, kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sehat dan melayani. Terima kasih Bapak Kaban. Sama-sama. Sudah banyak informasi yang sudah diberikan kepada teman-teman dan sahabat pemilih kita.